Tapi yang pasti sih di podcast ini kebayang dari saya ya, saya akan dapat ilmu banyak. Pasti sih. Nah, jadi bisa kebayang saya tiap minggu ketemu tokoh, Betul. jadi saya bisa gali kan siapa orang ini, apa yang diperbuat, apa yang sudah diberikan, apa manfaat orang ini buat masyarakat luas, yang secara otomatis kan saya pribadi akan dapat sesuatu di situ. Nah, jadi pas ada ide ini saya bilang, Pak Dirut jadi host. Walaupun saya sebetulnya bukan orang yang di depan kamera gitu kan. Saya bilang oke, saya akan belajar, saya bilang ya. Ya moga-moga nggak terlalu lama saya belajar bisa klik gitu kan. Kepo banget episode pertamanya. Tapi insya Allah akan sukses. Di Bogor sendiri kan kota kecil, kita hanya 6 kecamatan, 1,3 juta ya. Tapi kan nggak bisa dipungkiri, Bogor itu adalah ibu kota Indonesia, de facto-nya kan. Karena kenapa? Presiden tinggal di sini. Betul. Nah, jadi berapa banyak tokoh-tokoh hebat ada di Bogor yang selama ini mereka menghilang. Jadi duitnya di Jakarta, bisa jadi nginep hanya numpang tidur di ya kayak Kang Reza kita gitu. Jadi tinggal di Bogor tapi mencari rezeki di Jakarta. Jadi tokoh-tokoh ini banyak dan kita kepingin gali. Pingin gali ya tujuan sederhananya kita menghadirkan tokoh, menceritakan pengalaman dia, yang akhirnya memberikan inspirasi. Kalangan sederhana, yang kalangan kecil ya lingkup rumah kami di Perumda Pasar Pakuan Jaya. Saya pengen juga teman-teman di sini juga terinspirasi, termotivasi terus dengan ini kan. Yang berikutnya siapa? Para pedagang kami. Kita punya 14.000 pedagang. Nah, terus berikutnya siapa lagi? Pembeli. Customer kami gitu kan yang berbelanja di pasar, berapa ribu orang. Nah, nanti meluas ke segmen-segmen lain. Kita juga bidik segmennya lebih ke anak muda. Karena kenapa? Bagi kami anak muda ini adalah generasi yang akan memimpin Indonesia ke depan. Ya pasti nantinya juga yang mengganti saya juga pasti orang-orang yang lebih muda dari saya next-nya gitu kan. Yang jadi wali kota, jadi ini, jadi nanti mereka mau jadi pengusaha kan berangkat dari maka kita bidikan dari pelajar anak muda sampai ke level seterusnya. Nah ini yang akan kita angkat bagaimana mereka termotivasi. Jadi mendengarkan kisah tokoh ini yang tiap minggu kita nanti akan bikin lah biar nggak monoton ya. Misalnya 1-2 yang rada senior, nanti kita cari yang lebih anak muda. Nah, tujuannya apa? Memberikan inspirasi secara umum keseluruhan masyarakat. Dan ini juga pastinya nantinya bukan hanya buat Kota Bogor, ya buat Indonesia. Betul. Jadi makin penasaran nih kalau penasaran banget saya episode perdananya. Bener-bener. Berarti nanti kontennya Pak Dirut akan banyak juga ya, dari mulai misalkan mengupas wirausaha atau apa seperti itu juga. Akan seperti itu. Jadi kita memang inspirasi itu kan berbagai kalangan ya. Tidak orang yang darinya dari tidak punya apa-apa mau punya apa-apa, misalnya bukan hanya itu aja yang kita angkat. Tapi sesuatu orang berbuat baik, jadi panutan, jadi apa, ini juga kita angkat. Ini kan jadi memberikan inspirasi juga buat semua. Ini Pak Dirut, jadi kenapa tadi saya nanya, misalkan yang wirausaha itu, sebetulnya berangkat dari pribadi saya gitu ya Pak Dirut. Bagi diri saya itu rasa-rasa dapat inspirasi wirausaha itu telat bagi saya. Kenapa nggak dari dulu gitu dapat bertemu dengan orang-orang macam Pak Dirut atau para yang sukses-sukses di wirausaha atau mendapatkan informasi gitu. Walaupun mungkin dunianya zaman saya dulu ya belum ada podcastan baru ada segini kan. Iya. Kayak begitu. Nah, makanya inspirasi salah satunya mungkin yang wirausaha ataupun bidang-bidang lainnya ini benar-benar penting kalau menurut saya seperti itu gitu sih Pak Dirut. Kalau kenapa saya nanya untuk itu? Karena saya sendiri merasa kok gue telat sih gitu. Kayak gitu dapat inspirasi yang sebetulnya brilian gitu untuk ke depan ini. Berusaha bisa berwirausaha. Sebetulnya kan tidak ada apapun di dunia ini yang telat. Tinggal dari kita kapan mulai bergerak kan, kapan mulai start kita dari mana. Jadi misalnya
kita jadi karyawan, apakah kita boleh berbisnis? Ya boleh aja. Kan toh juga misalnya di aturan di perusahaan seperti apa. Bisnis itu kan bisa bisnis online, atau kita support istri kita jualan online misalnya, kan memungkinkan. Ide-idenya dari kita, jaringannya memanfaatkan jaringan suami, tapi yang menjalankan dari istri. Kan ini juga income tambahan ya. Nah, jadi ya mungkin karena latar belakang saya juga dari dunia usaha ya, ya saya masih mulut saya latah gitu. Jadi kalau ketemu orang selalu ngajakin, nah itu tuh, ayo lakukan sesuatu. Jadi istilahnya nyari uang itu juga sebetulnya tidak sulit. Jadi kan kadang orang, waduh saya nggak punya duit. Nah, kamu udah lakuin apa? Jadi udah berusaha belum? Caranya udah bener apa belum? Nah, jadi maksud saya kita bergaul, kita berteman, hal-hal yang kalau tadi bicara dunia usaha kan sebenarnya membuka ruang. Nah, jadi tidak harus misalnya Pak Cep pingin ada penghasilan tambahan, ya tinggal istri yang diajarkan, istri gerakin di rumah, bisa apa enggak? Ya bisa. Sambil gendong anak juga, nyusuin juga bisa transaksi kan. Nah, sekarang berapa banyak orang yang sukses jualan hanya mempromosikan lewat Facebook, lewat IG, atau manfaatin marketplace yang ada. Ya kita sebutin lah, Tokped lah, Shopee lah. Nggak usah bikin yang baru, itu aja. Yang penting kita punya toko di dalam toko tersebut gitu. Udah, seberapa banyak barang yang ada di pasar. Makanya saya selalu ngajak sekarang ya, ngajakkan anak-anak muda juga, ayo masuk ke pasar. Jangan konotasinya pasar, aduh jualan begini nih, becek lah apalah, itu udah masa lalu, saya bilang udah hilang tuh. Jadi ayo masuk ke dalam pasar, kamu punya ke data di kita, ke kios kamu, apa kan jadi buat alamat. Nah, sekarang mau bikin perusahaan, bisa nggak? Di rumah udah nggak bisa. Aturannya di pasar bisa nggak bisa. Dia sewa tempat di kita, walaupun bayar hanya bulanan, udah bisa bikin PT, bikin CV. Dia udah bisa berusaha. Nah ini yang kita sebetulnya bisa untuk akses permodalan juga tadi kan salah satunya. Nah makanya pasar itu harus dilihat dari lingkup yang luas. Jadi kan beberapa kesempatan saya diundang, ada yang membicarakan, waduh Pak, kami kok kesulitan nggak bisa lagi bikin CV atau bikin PT di rumah. Ya udah masuk ke saya aja, saya bilang masih banyak kios yang kosong. Bisa nggak? Bisa. Ya tinggal ada surat dari kita bahwa dia juga nyewa di sini, ada perjanjiannya, kan ini bisa dipakai. Buat dia ngurus legalitas usaha. Jadi ini yang sebetulnya pasar itu harus menarik banyak anak-anak muda untuk melakukan usaha di sini. Dan kan tinggal milih segmennya mau mana. Mau fashion kah, sepatu kah, sayuran kah, sembako kah gitu kan, buah. Semuanya kan ada di pasar. Dan makanya insya Allah 2 tahun ke depan kita juga lakukan revitalisasi sudah selesai. Jadi target-target kita yang menarik, apakah itu PKL, apakah itu para pengusaha-pengusaha yang lain untuk masuk ke pasar, untuk tujuannya apa? Meramaikan pasar. Jadi nggak ada lagi nanti orang mau belanja di mana, belanja di pasar rakyat. Itu. Semua peluang tuh ada di pasar. Betul. Tinggal gimana kita punya kemauan dan aksinya ya. Iya. Cuman kan itu semua tuh nggak akan terbuka kalau tanpa informasi-informasi kayak begini. Makanya nontonlah podcast sahabat TTJ. Ternyata gitu kan sebegitu lengkapnya gitu di pasar itu. Jadi Perumda Pasar Papua Jaya itu udah nyiapin semuanya gitu loh, Pak Dirut ya. Dari edukasinya lewat sini, tempatnya di pasarnya disediain, platformnya, tinggal kemauan. Mudah-mudahan generasi mudanya ya. Iya. Kita memang sekarang menggerakkan bagaimana generasi muda mau masuk ke dalam pasar. Amin. Mudah-mudahan semakin kita siap lah membantu. Kita kan bikin kelas-kelas juga kan, misalnya Pak Dirut saya mau masuk pasar tapi belum tahu cara berjualan. Oh, kita bikin kelas. Bikin kelas, misalnya dia mau jualan apa, kita ajarin mereka. Mau gimana caranya saya bisa ngutang dulu, ngambil barang, kita kenalin dengan pedagang-pedagang kita yang udah lebih besar. Jadi misalnya, ini
ini bisa ngambil barang di sini, kan bisa nego kan? Iya. Nah, tempo pas sehari kah, 3 hari kah, 1 minggu kah, gitu kan? Nah, cuma yang penting kan komitmen. Oke. Jatuh tempo bayar kan gitu. Betul, asal tanggung jawab tetap ya, Iya. Pak Dirut ya di situ ya. Oke. Jadi memang harus punya jiwa mental pengusaha. Jadi kalau enggak ya nggak bisa jalan juga kan. Tapi kami ya siap, kita siap bantu. Kita juga punya tim gitu kan di usaha jasa, di bagian-bagian lain juga kita juga bisa gandeng perbankan atau pihak ketiga yang lain kan. Kan sekarang juga banyak, apakah dari HIPMI, dari Kadin gitu kan. Dan kita juga bisa gandeng mereka untuk jadi mentornya para pedagang ini. Menurut saya ilmu kewirausahaan ini mahal loh sebenarnya kalau misalkan mau sengaja pengen dapetin, tapi di podcast Kang Muz Inspiration itu bakal dikasih gratis. Iya, tinggal pasti. mau nonton aja ya. Betul. Dan yang paling kerennya itu langsung dari praktisinya. Iya. Ya. Kadang-kadang kan kalau mungkin kita bisa aja juga entah di perkuliahan atau dari mana, tapi kan teori-teori biasanya banyaknya. Ya. Tapi kalau langsung dari yang memang pengalamannya di situ itu akan lebih ngena. Gitu. Orang yang udah tahu asal garamnya, berbagi pengalaman Iya. aslinya Betul. dihadirkan di sini. Wah, keren banget. Termasuk pengalamannya Pak Dirut sendiri sudah banyak banget sharing di sini. Nah, Pak Dirut, bisa nggak sih kalau ada sahabat PPJ Kota Bogor gitu ya, mau request narasumber gitu, kasih masukan, ada nggak misalkan Pak Dirut boleh nggak sih untuk podcast Kang Muz Inspiration undang siapa, undang pengusaha muda di Bogor atau nggak cuma pengusaha siapa itu boleh nggak Pak Dirut? Boleh. Jadi nanti kan ya mungkin mekanismenya di awal apakah infoin lewat IG PPJ atau DM ke saya gitu kan, bisa ada usulan masukan silakan. Atau di komen di bawahnya kalau melihat yang atau podcast yang lain tuh suka ada tuh. Iya, di Ya. komennya kalau udah tayang gitu iya. ya. Udah boleh. tayang nanti tinggal aja di komen ada request siapa. Kebetulan kita kan lagi menyusun ya. Nanti minggu pertama siapa, minggu kedua siapa dan seterusnya. Oke. Ya kan jadi bahan pertimbangan kita. Betul. Boleh di-share juga ya Kang ya Instagramnya Boleh. apa tuh Pasar Pakuan Pasar Jaya. Pakuan Jaya. Oke, di follow teman-teman. Jangan lupa dan juga bisa request asalkan tergantung dengan ini ya, dengan segmennya kualifikasi insya Allah bisa Iya. bisa Akan direalisasikan kita ada ya. tim nanti Pak yang Dirut. memverifikasi. Oke. Terus mau nanya lagi seputar podcast nih Pak Iya. Dirut. Proses produksinya kan cukup cepat tadi ya, seminggu sekali gitu ya Iya. tayang. Dari Pak Dirut sendiri, dari proses shoot itu kira-kira prosesnya lama nggak sih untuk bisa ditayangkan gitu di YouTube? Lama nggak prosesnya? Ya kita berharap sih misalnya dalam waktu 1 minggu itu udah bisa tayang. Oke. Jadi misalnya shoot hari ini ya maksimal 7 hari ke depan udah bisa ada tayang. gitu yang Nah, kita nggak akan ditonton ya? perpanjang kan? Oke. Ya karena kenapa? Karena memang ini juga durasinya kan hanya seminggu kan? Seminggu materi baru. Ya kita berharap podcast ini berjalan lancar semua ya. Karena seminggu sekali kan akan tayang. Dengan tema yang berbeda. Tema yang berbeda. Jadi memang ini akan ekstra kerja keras nih tim ya. Tapi justru jadi daging banget buat orang-orang. Daging Kayak saya gurih nungguin. banget ini. Saya nungguin nih kayak apa ya episode minggu depan bahas apa ya minggu ini. Nah, ini perdana sama Pak Dirut. Gimana Pak? Ini akan jadi surprise dari kita kan? Iya. Ya, intinya sih tetap monitor penyakit. Subscribe. Oh. Harus subscribe. Ini Dan bikin yang penasaran ketinggalan terus ya kalau informasinya. kayak begini kan. Jadi ditungguin. Iya. Oke. Masih tentang podcast Pak Dirut mau nanya. Kalau dari Pak Dirut sendiri personal, Ya. ada nggak sih keinginan gitu, pengen ngundang ini nih buat jadi narasumber, ya pengen aja gitu, apalagi di podcastnya Pak Dirut yang Kang Muz Inspiration nih, ada. Kalau yang Kamus Inspiration ini kita berencana perdananya akan ngundang salah satu tokoh Oke. yang ada di Bogor. Rasanya udah legend juga ya, karena orang ini juga sudah berbuat sangat banyak di Kota Bogor. Beberapa kegiatan besar di Kota Bogor juga lahir di tangan beliau ya. Beliau jadi salah satu aktornya. Nah, jadi
rencana kami akan mengundang tokoh tersebut. Kasih bocorannya nih. Boleh kasih Clue. bocoran. Dikasih clue. Oh gitu. Ya, Wah. jadi kita rencana akan mengundang tokoh ini yang saya lihat juga dia ya sangat Bogor lah, sangat Bogor sekali dan juga sangat NKRI. Boleh nyebutin namanya? Tunggu nanti kan ya, saya juga penasaran. Bener ini. Kalau dikasih tahu nggak surprise. Tapi biasanya yang pertama itu pembuka menggelegar gitu. Kayak episode yang sekarang nih sahabat PPJ kan tadi buat pastinya yang Kamus Inspiration tadi sosoknya. Iya. Sudah ada clue Masih tadi itu luar ya. biasa juga. Kita yang luar biasa juga. Jadi tunggu aja. Tunggu aja. Oke. Nah, selain berarti kan itu kemungkinan bakal diundang, tapi ada tokoh lain kan yang boleh disebut namanya mungkin sama Pak Dit, misalkan Mbak Najwa Shihab atau siapa yang pengen diundang sama Kang Mus misalkan ini. Iya. Jadi ya udah masuk di ininya kita kan. Kita yang pasti sih di Kang Mus Inspiration ini kita lebih bahas tentang memberikan inspirasi. Kita tidak akan bahas politik atau caci maki segala tidak akan ada di podcast kita. Jadi kita hal yang positif aja, energi positif semuanya. Jadi walaupun nanti tokohnya kita undang juga ada nuansa-nuansa ke arah sana, tapi bahasnya kan tidak kesananya kan ya politiknya. Jadi ini kita menggarisbawahi ya. Jadi kita akan di tahap awalnya kita akan menggali tokoh-tokoh Bogor. Walaupun nanti kita akan sekali-sekali kita masukkan tokoh-tokoh nasional. Gitu kan. Mudah-mudahan. Ya kita juga nanti ya insya Allah juga Pak Wali Kota, Pak Wakil juga akan ikut mewarnai juga di podcast ini. Dari sosok yang sebenarnya kalau mau nemuin langsung tuh nggak mungkin. Iya, susah banget. Susah gitu. Tapi di sini dihadirkan gitu. Dan Pak Dirut yang jadi hostnya. Didengar nggak Pak Dirut? Masih belajar. Kayaknya mah lancar Pak Dirut tuh dengan pengalaman-pengalaman ya. Keren banget. Mungkin ada lagi nggak dari Kang Hilman? Sebelum aku mau nanya. Saya sih paling tadi ya Pak Dirut yang untuk Kamus Inspiration ini yang paling utama dan juga penasaran gitu ya. Tadi tokoh Bogor iya, kemudian juga yang memberikan inspirasi ya. Nah, kira-kira kalau hubungannya dengan anak muda nih, memungkinkan nggak nanti Pak Dirut ngundang dari teman-teman kampus misalkan dari mana gitu ya yang kalau dia teman-teman kampus kan jelas dia juga lingkupnya juga mahasiswa, anak muda gitu kan seperti itu. Nah itu kira-kira nanti itu gimana tuh Pak Dirut? Itu udah masuk di planning kita. Jadi memang kan segmen kita ngangkat dari pelajar ke atas. Nah, jadi juga narasumbernya juga pasti kita ambil juga dari yang muda sampai ke atas gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dari screeningnya masih muda, tapi udah memberikan mewarnai Indonesia atau Kota Bogor, ya kenapa enggak? Ini juga bagian dari yang akan kita bidik untuk kita undang. Nah, itu bagus tuh Pak Dirut. Saya sebagai anak muda, pernah dalam kurung, pernah muda. Biar ada cantolannya gitu loh. Iya, harus. Oke. Jadi nggak cuma tokoh senior, sekali bisa dihadirkan pengusaha-pengusaha atau tokoh-tokoh yang inspirational, tapi dari anak muda. Gitu ya. Pasti. Tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu aja. Tambah lagi kan kepenasarannya nih. Tunggu aja aksi Pak Dirut di podcast Kamus Inspiration. Terus mau nanya lagi nih Pak Dirut, nanya mulu. Apa ya Pak Dirut ya? Iya ya, nanya aja ya. Nanya mulu. Kan udah dibahas nih program keren dari Perumda PPJ Kota Bogor. Selain podcast, pengen tahu juga ada prestasi apa aja sih yang udah diraih sama Perumda PPJ Kota Bogor? Boleh di-share gak, Pak Dirut? Iya. Jadi kalau bicara prestasi, ini harus detail kita jelasin kan. Jadi mungkin sederhananya yang tadi saya sampaikan, program di 5 tahun kami masih ada sisa membangun 8 pasar. Ini lagi proses ya, yang udah berjalan ini lagi on proses 2 pasar, 6 lagi proses persiapan. Tapi insya Allah dalam bulan ini akan berjalan. Terus
kita juga sudah membangun Blok F ini, alhamdulillah sudah jadi setahun, dan kantor kita juga udah pindah ke sini sekarang kan. Terus yang lain banyak hal yang kita lakukan yang berhubungan dengan internal, bagaimana sistem dari sisi keuangan, dari sisi hukum, dari sisi ini yang kita benahi, yang pajak dan lain-lain ya. Tujuannya apa? Menyehatkan perusahaan kan tidak hanya satu sisi menghasilkan keuntungan yang besar, tapi kan sistem ini juga harus dibangun kan, termasuk SDM-nya. Ya kita juga terus mencetak karyawan-karyawan kita ini siap, siap di bidang dia masing-masing gitu kan. Ini juga berbentuknya apa? Bentuk pelatihan atau kursus-kursus lain yang mengupgrade keilmuan mereka ya. Mungkin digitalisasi pasar juga Pak Dirut, apa ya, masuk itu ya? Masuk, termasuk yang digitalisasi pasar kita kan yang dulunya narik uang masih manual, kan sekarang udah kita bikin CMS, Cash Management System. Udah cashless berarti ya? Udah cashless. Jadi sekarang alhamdulillah udah mungkin sekitar 60% pasar-pasar udah mulai cashless ya. Harapan kami memang di 2 tahun terakhir kita bisa mendigitalisasi semuanya. Ya tujuannya apa? Memberikan kemudahan, mengurangi kebocoran. Yang mengurangi kebocoran pasti pendapatan akan naik. Pasti. Tujuan kesananya seperti itu. Oke. Dan yang lain ya sebelum pasar ini kita revitalisasi, kita lakukan pembenahan walaupun tidak terlalu kelihatan kasat mata. Jadi misalnya kalau dulu ke pasar masih menemukan sampah banyak, rada becek segala macam, sekarang kan udah mulai nggak ada. Ini yang kita sebelum kita bangun kembali kita remajain dulu lah. Kita saluran air kita benahin, ini kita benahin. Tujuannya apa? Tujuan kami satu, bagaimana masyarakat yang berbelanja di pasar itu nyaman. Karena pasar itu kan bukan hanya milik lagi emak-emak gitu, tapi milik keluarga. Jadi yang datang ke pasar itu bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak, bawa anak juga, nyaman. Copetnya kita kurang, maksudnya bukan kita kurangi, kita hilangkan ya. Caranya apa? Ya keamanannya kita naik, kita standar keamanan itu kita tingkatkan, CCTV-nya kita banyakin. Nah makanya ya alhamdulillah kemarin Idul Fitri kan udah normal ya, maksudnya kondisi pasar kita juga udah 100%. Ya alhamdulillah menemukan 1-2 kasus kehilangan, tapi ditemukan. Jadi ini kan bagian dari kerja teman-teman di internal kami ya, yang bentuk pencegahan kriminalitas juga. Ya, walaupun kita selalu woro-woro. Selama bulan Ramadan berbelanja ke pasar secukupnya, bawa uang sesuai kebutuhan. Nggak usah pamer pakai emas gede-gede gitu kan, bawa handphone 2-3 gitu, udah yang penting-penting aja. Karena kenapa? Karena bukan dicopet kalau bawa handphone 2 kan, jatuh sendiri kan. Jadi yang desak-desakan gitu ya Pak Dirut ya. Ya kira-kira seperti itulah. Kita banyak melakukan perubahan, tapi kita juga belum puas. Ya semoga di sisa periode kami juga kita bisa lakukan banyak perubahan yang memberikan manfaat buat warga Kota Bogor. Iya, oke. Keren banget sih programnya Perumda ini, karena yang saya tangkap nggak cuman dari program pasar itu sendiri, tapi dari internal SDM-nya juga dibangun gitu ya Pak. Terus rasa aman pembeli, karena saya juga kalau flashback dulu nih ke pasar kayak emang jarang gitu satpam, tapi pas kesini banyak ada satpam di bawah ya. Mirip polisi lagi ya. Iya, mirip polisi. Sempat kecelek, seragamnya sama enggak ini pas satpam Blok F. Jadi merasa lebih aman, alhamdulillah. Kerasa juga pasti bedanya di zamannya Kang Hilman ya. Jadi ya ajaklah teman-temannya kan, keluarganya, sekampungnya berbelanja ke pasar. Jadi nggak gengsi lagi ke pasar, udah nyaman. Ya udah keren lah sekarang. Udah keren. Terakhir Pak Dirut, ada pesan nggak? Terus pengingat mungkin mau ingetin ke warga Bogor, khususnya segmen anak muda. Terkait pasar, khususnya untuk podcast ini boleh apapun Pak Dirut. Ya, yang pasti ke depan kita bangun pasar, faktor yang kita perhatikan pertama adalah anak muda. Nah, jadi saatnya juga anak muda yang ingin berusaha, kepingin wirausaha, ya salah satu
salah satunya kita tunggu di pasar. Kita siapkan tempat, jadi nanti kan bukan hanya jualan sayur, daging dan lain, kita juga akan ada pasar untuk kalangan anak muda. Nah, terus yang kedua, per 17 kemarin kan kita launching podcast. Nah, kita juga berharap keikutsertaan dari masyarakat semuanya untuk mendukung dan menonton dua podcast kita. Dan yang terakhir, ya kami menghimbau di tiap kesempatan yang saya dapat ya, saya selalu menghimbau masyarakat untuk berbelanja di pasar rakyat. Hidupkan ekonomi yang ada di bawah, rakyat itu, pasar rakyat itu menggeliat, insya Allah ekonomi Kota Bogor juga akan tumbuh dengan baik. Itu sih Teh. Oke, wah pesannya ngena banget nih. Betul. Jadi pengingat buat saya dan anak-anak muda lainnya buat ke pasar, terus juga dukung program-program keren seperti ini. Dan tadi yang terakhir, jangan lupa pokoknya harus didukung gitu ya semua kegiatan, karena kalau kita menyejahterakan pedagang, insya Allah ekonomi pulih. Ya Pak Dirut ya. Amin. Kita harus bantu dan beli produk-produk lokal. Harus bangga pakai dan produk itu adanya lokal. di pasar rakyat. Dan adanya di pasar rakyat yang sudah nyaman dan tidak becek. Nah, Itu dia. Wah, menarik banget. Obrolannya seru. Iya, rasa-rasanya tuh waktu tuh cepet banget gitu ya. Nggak kerasa. Nggak kerasa ini. Pak Dirut udah lancar banget ngobrolnya jadi narasumber atau jadi host. Oh. Wah, mantap. Tunggu di Ini uji coba buat jadi host. Ya. tunggu di podcast Kamus Inspiration. Terima kasih Pak Sama-sama. Dirut atas waktunya berbagi sama saya, sama Kang Hilman selaku co-host. Banyak banget ilmu yang bisa didapetin ya Kang Itu Hilman ya. enaknya jadi host dan co-host ya. Kita Iya, dapat ilmu banyak dapat ya. ilmu banyak. Dan pastinya insya Allah bermanfaat juga buat teman-teman yang nanti nonton podcast ini. Ya. Mudah-mudahan semua programnya lancar Pak Dirut. Amin. Dan semakin banyak orang yang sadar pasar itu penting dan harus belanja ke pasar. Seperti tagline-nya ya Pak ya, ayo masuk pasar atau ayo ke pasar gitu kalau nggak salah. Ayo berbelanja di pasar. Ayo berbelanja di pasar. Ayo berbelanja di pasar. Nah, tak lupa juga sebelum saya mengakhiri sesi podcast perdana hari ini episode 1, mau mengucapkan terima kasih nih Pak Dirut atas bantuan sponsor yang telah mendukung adanya podcast Sahabat PPJ Kota Bogor. Terima kasih kepada Gesindo, BRI, Kopi Teko, Roti Jawara, Make Up by Andy, dan Paguyuban Modern di dekat Kota Bogor. Karena kata bantu mereka, kita nggak bisa jalanin podcast ini, Pak Dirut dan Kang Hilman. Oke, kalau gitu sudah selesai ngobrolnya, sudah banyak banget. Sudah, ini banget, lengkap banget Lengkap pesannya banget, sudah keisi ilmunya Keisi, ya. walaupun masih banyak penasaran juga sih. Saksikan di podcast selanjutnya, Kang. Episode selanjutnya masih banyak podcast seru lainnya. Saya Nadia Nurlita pamit undur diri bersama co-host Cep Hilman dan narasumber hebat kita di episode pertama Pak Dirut. Oke, terima kasih. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Stay tune terus, jangan lupa subscribe YouTube Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan nantikan bintang tamu hebat lainnya di podcast Sahabat PPJ Kota Bogor. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih.